Orang perempuan dinikahi karena yang pertama lima lihat karena kayaknya, karena sugihnya. Yang kedua dinikahi karena cantiknya. Maka istri di dalam Al-Quran, perempuan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam 3 bahasa penyebutan. Yang pertama disebut imro'ah utawi mar'ah, adalah penyebutan seorang wanita yang sudah menikah, disebut imro'ah utawa mar'ah. Yang kedua disebutnya unta, yaitu secara fisik, secara biologi bisa dibedakan mana laki, mana perempuan. Dan Al-Quran menyebut wanita secara umum nisa, yaitu sebagai seorang perempuan yang hidup di dunia ini mempunyai hak sama dengan makhluk yang lain. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa wanita, istrimu adalah tempat bercocok tanammu. Karena istrimu adalah sawah, ladang sawah, supaya panennya bagus, maka harus dirumat, nggak harus cuma dipaculin, tapi dirawat. Pilihkan bibit yang unggul, lemon sing berkualitas, syukur harus diwatun, dan ketika kurang air harus diairi. Artinya dialiri air, seorang perempuan dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan, dialiri rezeki yang bersih, rezeki yang halal, yang thayyiban, supaya sawah ketika dirumat dia mampu memberikan hasil panen yang baik, sebab dirumat dirawat baik oleh sang suami. Tentu saja ada pepatah syurga nunut, neraka katut. Ada akib buruknya seorang perempuan istri tergantung oleh suaminya. Maka pilihlah wanita. Oh, maaf, ada seorang perempuan udah cocok nih hatinya laki-lakinya, tapi nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya. Tapi pilih yang ketiga, wali hasabiha, pilihlah dari keturunannya. Oh, bapak ibunya agamanya Islam, sholatnya tidak ketinggalan, anaknya pun disuruh mondok. Insya Allah ini adalah keturunan yang munafik, insya Allah ini adalah keturunan keluarga yang baik-baik. Dan yang keempat, pilihlah seorang perempuan karena wali diniha. Ketika ada perempuan gak terlalu cantik, gak terlalu kaya, bukannya dari keturunan yang baik-baik, tapi pilih wali diniha sebab agamanya. Ternyata sesama, oh agamanya Islam, oh ternyata bocah manutan, insya Allah saya bisa membentuknya menjadi wanita yang salihah. Pilih sebab satu keyakinan, satu agama, ini sebab agamanya karena Islam. Maka soalnya jarang sekali ya cantik, ya cantik, ya pinter, ya sugi anaknya orang gue, ya anaknya keturunan sing aktif, itu makhluk langka. Nah kalau seor ya cantik, ya sugi, ya anaknya orang bunghar, ya keturunan keluarga baik, maka itu disebutnya makhluk langka. Kalau disuruh nikah siji lagi pun ya mau banget, cuma karena makhluk langka. Maka estes tuh kalau panjenengan sedaya saling memaklumi, lo ngomongnya saling memaklumi baik, gara-gara kayak payung siji bukan itu. Masuk aja nggak apa-apa Pak Banser, Pak Banser. Yang tamu undangan belum masuk, nggak apa-apa, sini masuk baik. Kasih karunya pisan, karunya pisan. Yang masuk maupun nggak apa-apa Bapak. Bisa duduk itu di kursi yang masih kosong banyak. Monggo saya stop. Saya khawatirnya ada yang nggak ikhlas karena rambutnya di sini. Nggak apa-apa Pak Banser, persilakan masuk baik. Karena di sini banyak ngumpul pun nggak apa-apa. Yang penting masuk, nggak kehujanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah, memenuhi kebutuhan naluri. Yang kedua, pengajiannya selesai. Nah, tadi Pak Basir si bapak yang pakai topi bilang sama dia, stop udah kayak gitu. Oh sama yang sana, orang meripatnya, netranya, matanya lihat ke matanya saya. Saya kira stop pengajiannya, dia kira saya udah pengajiannya. Masih lanjut ini. Ya, sabar. Ya mau ngamblokin para hitin, ngapain yang gak sabaran sampean. Sallallahu Nabi Muhammad. Tujuan orang nikah yang kedua, kasratu an-nasl, ingin memiliki keturunan, ingin meneruskan generasinya. Maka Mas Gino, Mbak Putri, walaupun sudah halal, tetap harus tahu adab ketika seorang suami istri melakukan hubungan jima, ada adabnya. Imam Al-Ghazali mengatakan pertama, hari tasrek tentu nggak boleh. Yang kedua, ketika istri lagi kotor jangan diterjang. Kok belum suci jangan sampai diterjang Mas Gino. Puasan disip. Yang ketiga, hari Ayyamul Bid, hari-hari putih, khususnya malam 15 Hijriah, jangan melakukan hubungan intim suami istri walaupun sudah halal.
Tapi khusus ini dari Imam Al-Ghazali, khususnya malam 15 Hijriah untuk SD itu di kata-kata zikir baca sholawat. Masuk aja kena naon, masuk aja. Supaya saya gak terganggu, malah kalau di situ aja malah saya terganggu. Saya mata melihat orang kehujanan, malah diem aja. Saya mana masuk aja ini, masuk ke sini betul Balura ikut ngatur ini. Pak Gino jadinya lah. Mas Gino, Mbak Putri, ketika suami istri melakukan hubungan jima harus tahu adabnya. Yang pertama tadi tahu waktu, yang kedua tahu tata caranya. Yang pertama mandi dulu Mas Gino, mandi siram tim adus, bahasa Sundanya mandi non, mandi wae, mandi siram adus. Yang kedua wudhu dulu, habis mandi terus wudhu biar badannya bersih dan steril. Habis wudhu terus sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat terus pakai wangian. Habis pakai harum-haruman, pakai wangian, terus baca Quran 1 juz atau udah juz kayak tenang naon. Kagak? Kelamaan. Kan pengantinnya Mas Gino sama Mbak Putri ngapain sampai yang protes. Kelamaan. Katanya kepingin punya anak yang solih-solihah, adabnya begitu. Mandi, wudhu, sholat sunnah, pakai wangian, terus baca Quran. Kalau 1 juz kebanyakan, ya serukuk kena naon, sa'ain mangga, yang penting garis Quran bisir. Habis garis Quran, baca sholawat 250 kali. Apa makanya dicicil dari pagi. Cicil dari pagi 250, habis baca sholawat 250, terus baca zikirnya juga 250 kali. Akhirnya zikir sholawat dapat 500, akhirnya gak jadi. Sampai subuh sampai pagi malah sidane ora babar belas. Oh, tapi kalau dilakukan insya Allah anaknya soleh-solehah. Tapi kalau Mas Gino kok suami udah dalam keadaan darurat, Mbak Putri, darurat itu apa ya? Udah kebelet pisan. Kalau udah kebelet pisan baca Fatihah kena naon Mas Gino. Tapi bacanya Fatihah yang runtuh dari Bismillah, Alhamdulillah, sampai amin di samping Fatihah.